Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini, sore yang cerah, kita bisa di dalam majelis ilmu yang tentunya semoga Allah berkahi segala langkah dan upaya kita untuk menuntut ilmu. Yang hari ini untuk tema tentang adab menuntut ilmu, insya Allah besok ya. Jadi hari ini tentang kiamat saja. Melanjutkan yang 2 bulan kemarin ya. Ikhwatu fillah, masih ingat dengan definisi iman kepada hari akhir? Ya, kepada adanya, meyakininya. Beriman pada hari akhir yaitu al-imanu bil yaumil akhir wa kullu ma sah. Ya. Beriman kepada hari akhir dan kepada berita-berita yang sahih. Jadi pada berita-berita yang sahih gitu. Jadi bukan di karang-karang ya, bukan di cocokologi gitu ya. Gitu. Bukan jadi histeris gitu ya akan kiamat dan sebagainya, tapi karena beritanya sahih gitu ya. Nah itu fihi minal akhbari tentang kabar di hari akhir ya. Wa bima yataqaddamuhu minal alamati wal asyrati, serta beriman kepada tanda-tanda ya, atau ciri-ciri ya, alamat dan tanda-tanda yang mengawalinya. Ini dalam kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah karya Dr. Nasir Al-Aqal. Nah itu ya, jadi pokoknya ada berapa? Ya ada 3 ya. Yang pertama iman ya pada hari akhir, kemudian pada berita yang sahih ya, sahih dan tanda-tanda, itu aja pokoknya itu. Ini kita ulang-ulang lagi aja ya supaya terngiang-ngiang gitu ya. Hari akhir adalah hari ketika manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi pembalasan. Karena dinamakan hari akhir yaitu tidak ada lagi hari setelahnya ya, di mana penghuni surga menempati tempatnya dan penghuni neraka juga demikian ya. Dan termasuk beriman pada hari akhir adalah beriman pada tanda-tandanya. Nah, kemarin sudah dibahas tentang perbedaannya, tapi kita tidak akan jauh-jauh perbedaan bagian dari tanda-tanda kiamat. Mungkin disimak saja rekaman yang telah lalu ya.
Nah sekarang yang dari sudut pandang penulis di sini adalah yang dua ya, yaitu kecil dan besar ya. Jadi tanda kiamat yang sugro dan kubro gitu. Yang kecil itu yang menunjukkan waktu kiamat itu sudah dekat ya gitu. Yang besar itu menunjukkan sangat dekat ya, di hari kiamat, dimana bila sudah tiba salah satunya maka akan diiringi dengan tanda berikutnya. Jadi kalau tanda kiamat yang kecil itu cuman tanda-tanda berarti sudah dekat ya gitu. Tapi kalau tanda kiamat yang besar, nanti ada tanda yang satu datang, kemudian datang lagi tanda yang lain, datang lagi tanda yang lain. Nah itu ya. Jadi terus ya. Sebagaimana untayan mutiara yang terputus talinya, yakni keluar secara beriringan ya. Nah kalau tanda kiamat kecil mungkin sudah sering ya, munculnya orang yang mengaku nabi ya, diangkatnya ilmu, banyak gempa ya, pendeknya waktu, fitnah di mana-mana, dan pembunuhan ya. Nah itu masih banyak lagi ya. Berarti memang sudah dekat sekarang itu ya gitu. Tanda-tanda kiamat kecil ini gitu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta tatila fi'atan. Kiamat tidak akan terjadi sampai dua pasukan besar ya berperang. Fi'atan azimatan. Terjadi pertempuran yang dahsyat di antara keduanya. Yakunu bainahuma maktalatun azimatun da'watuhuma wahidatun. Padahal yang diserukan oleh keduanya satu ya. Itu ya. Wahidatun wa hatta yub'asa dajjalun kadzabun. Demikian juga tidak akan terjadi kiamat sampai munculnya para dajjal dan para pendusta ya. Dajjalun kadzabun. Nah ini ya yang sering disampaikan ya. Qaribun min salasin, sampai muncul para dajjal pendusta itu yang jumlahnya berapa? Salasin 30. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku sebagai Rasul Allah. Luar biasa. Wa hatta yukbidul ilmu, dan juga sampai diangkatnya atau dicabutnya ilmu ya. Wa taksura az-zalazil, dan banyaknya gempa ya. Wa yataqarraba az-zaman, waktu itu semakin cepat dan cepat ya gitu.
wa tadhharu al fitan, terjadi banyak fitnah, wa yaksuru harju wa huwal qatlu, terjadi diantaranya banyak pembunuhan ya dan sebagainya, riwayat Bukhari. Jadi ini contoh dari tanda-tanda kiamat kecil ya. Dan juga banyak lagi ya. Di antaranya hadis yang terkenal tentang wahan ya, itu ya, hubud dunia dan wa karahatul maut ya, itu. Nah, itu hadis itu juga ya. Kemudian orang bermegah-megahan dengan masjidnya gitu ya. Itu. Kemarin ada postingan, ada ianya di Pemuda Persis ya. Rame ya. Postingannya itu dari mojok.co gitu ya. Penulisnya itu siapa ya? Apalagi saya Armandani lah gitu. Itu rame itu ya. Ustadz Rifan yang ngirim tuh ya. Beliau mengaku ya tidak filter dan sebagainya gitu ya, tidak disaring dulu ilmunya dan sebagainya ya. Jadi itu rame itu ya, yang kurang lebihnya tulisannya tentang kembalikan fungsi masjid gitu ya. Tapi itu kangna gitu ya, baca pas awal-awal bagus ya gitu ya, agar memfungsikan masjid itu pada tempatnya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ada sedikit emosi lah mungkin si penulis lah gitu ya, si Armandani itu ya. Penulisnya bilang ya sudah, tidak usah infak lagi di masjid gitu ya gitu. Nah gitu ya. Ramai ya didinya gitu ya. Wah, ini nggak tahu sumbernya gimana, pendapatnya gimana. Ramai itu. Tapi sih kalau saya lihat ya tulisan beliau gitu ya, yang alam mungkin nanti ada sudut pandang yang lain ya gitu. Kalau saya lihat tulisan beliau tentang kemarin juga yang menutup telinga karena musik, terus juga apalah gitu ya, banyak lah. Jadi nggak ada postingan yang menyimpang mungkinnya gitu, nggak ada sebenarnya. Kalau kita baca postingan-postingan tentang si Mas Armandani ini ya postingan-postingan Mas Armandani ini ya, nggak ada yang menyimpang sebenarnya gitu ya, kalau kita baca ya. Jadi kita nggak usah kita nggak lihat tulisannya itu aja ya, tulisan yang kembalikan fungsi masjid. Ada tulisan yang lain sebenarnya ya, tentang yang kemarin menutup telinga karena musik dan sebagainya ya gitu. Ada itu tulisannya gitu. Hanya dicek aja mojok.co-nya gitu ya gitu. Jangan hanya karena satu tulisan saja kita menilai dia itu sudah ya itu ya gitu. Hanya saja kalau berhusnuzon gitu ya, mungkin beliau emosi gitu ya. Yang namanya orang emosi itu ya, untuk jadi kadianya. Yang namanya orang emosi itu kadang-kadang kaceletot nan wae gitulah gitu. Gitu. Contohnya misalnya seorang kakak ini masih kecil lah gitu, diganggu filmnya sama adiknya gitu, diganggu filmnya ya, ditonton kan lagi nonton apa gitulah gitu, diganggu aja sama adiknya gitu. Kata si kakak simpai sia gitu, kata si kakak teh gitu ya. Ternyata kenapa emosi, tapi udah wajar gitu. Jangan ada emosi gitunya gitu. Walaupun sebenarnya kalau ya yang namanya orang dewasa ya, ini penulis dia lebih bijak lagi kalau misalnya dia menimbang dari sudut perspektif yang lain sehingga gak emosi gitu ya gitu. Kan dia cuman sudut perspektif masjid yang mewah aja gitu ya, sehingga dia nggak mau infak gitu ya gitu.
kan baru satu perspektif sebenarnya. Dia belum menimbang ya perspektif masjid kecil lah gitu ya gitu. Ya masjid kecil mah boro-boro infak buat hal-hal yang para ruguh gitu ya gitu. Karena sound system oke sih gitu. Karena sound system, karena ampli ya. Jangankan karena ampli, karena beresan genteng bocor masjid oke. Jangan beres-beres. Boro-boro kepikiran sering masjid itu para ruguh gitu. Nah itu kan masjid-masjid mewah mah ada gitu ya yang demikian kebanyakan gitu ya. Cuman si penulis si Mas Ramadhani ini nggak ngelihat ke perspektif sana gitu ya. Jadi ya dia emosi aja gitu, nggak mau infak. Jadi nggak usah lah infak ke masjid gitu lah gitu. Kan gitu. Jadi dia emosi sebenarnya gitu ya gitu. Ya kayak anak kecil yang tadi ya itu kan emosi gitu ya gitu. Wajar lah orang mau emosi gimana lah gitu ya. Karena dia sedang emosi gitu ya. Ya dia mengatakan apa aja gitu ya gitu. Gitu. Hingga ada aja gitu kan orang bisa gila selama beberapa menit karena apa? Emosi gitu. Kayaknya pas diingatkan cager deui gitu ya. Ada itu. Karena apa? Emosi. Gitu. Jadi hikmahnya segala sesuatu itu memang harus ditimbang dalam semua perspektif ya, jangan satu sisi. Gitu ya gitu. Ya. Dan tidak semua juga masjid mewah, masjid yang besar ya dan anak para ruguh dikemenakeun gitu ya. Tidak juga gitu ya. Banyak masjid mewah susah juga pembangunannya gitu ya. Dan kalau dari segi fikih gitu ya, bolehkah bermegah-megahan untuk masjid ya? Ya innamal a'malu binniyat aja gitu ya gitu. Bukan pak gede-gede jamaah, bukan pak gede-gede dana, sanes gitu ya gitu. Bukan itu ya gitu. Tapi kan karena ada maslahat ibadah di dalamnya, itu yang paling pokok gitu ya gitu. Nah cuman kadang emang emosi atau hawa nafsu orang tertentu gitu ya. Ya ingin gimana lah masjid itu ya gitu. Mewah dengan apa segala fitur-fiturnya gitulah. Segala dinding-dindingnya pakai emas dan sebagainya. Nah itu perlu berlebihan tuh ya gitu. Tapi kalau seseorang ya contoh ingin bermegah-megahan untuk tempat pendidikan ya nggak masalah itu ya. Orang mau buat tempat pendidikan atau juga tempat sholat yang selama ini ya kadang bertambah jamaah jadi bingung juga kan. Dia luaskan aja nggak apa-apa gitu ya, bukan pakai gede jamaah gitu kan gitu. Atau dengan maslahat misalnya membuat ruangan buat marbot, itu kan dia nggak masalah sebenarnya ya, buat nambah ya bangunan di situ. Nah kalau di situ uzurnya ya nggak masalah ya. Jadi bukan artinya bermegah-megahan di masjid itu haram, bukan ya gitu. Lihat dulu fungsinya buat apa dulu gitu. Kecuali kalau memang hawa nafsunya, nah itu baru ya, ingin banyak jamaah, ingin banyak canceling dan sebagainya, nah itu baru ya gitu. Nah, ini kan ada maslahat yang besar di balik itu ya gitu. Jadi ya kalau tentang si Mas Ramadhani itu ya dia mungkin karena emosi aja lah ya. Ya biarlah gitu. Yang penting ya kitanya sendiri jangan kayak dia gitulah gitu. Orang yang lagi emosi ya segala perkataan itu kan bisa aja keluar lah gitu ya gitu. Namanya juga orang emosi gitu ya gitu. Nah gitu ya. Dan juga dari tanda-tanda kiamat ya, ini sudah dijelaskan wanita yang berpakaian tapi telanjang dan para algojo yang zolim ya gitu. Kemudian juga ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Nah itu diantaranya ya, orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi
yang mereka gunakan untuk mencambuki manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bergoyang dan membuat orang lain ikut bergoyang kemana mereka mirip punuk unta, ya, kepala mereka milik punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium wanginya. Terus juga luasnya perzinaan, ya, dan banyaknya wanita lebih banyak daripada laki-laki, dan juga diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, khamar, zina, terus semakin nampak, ya, gitu. Riba merajalela, ya, gitu, ya. Bayana yadai sa'ah yadharur riba, ya, gitu. Kemudian juga wanita melahirkan tuannya dan manusia lomba-lomba meninggikan bangunan, ya, gitu. Nah, ini yang menarik nih, ya, penjelasan tentang wanita yang melahirkan tuannya, gitu, ya, gitu. Tapi kebanyakan ini dimaknai secara zahir, gitu, ya, gitu. Seorang anak, gitu, ya, sudah membuat ibu dan bapaknya jadi babu, gitu, misalnya, kan, itu kan secara zahir itu, ya. Nah, disinilah yang jadi permasalahan, ya. Sedangkan para ahlus sunnah ada yang mengartikan secara ma'nawi, jadi bukan secara zahir. Nah, ini, ya, kayaknya nanti harus ada pembahasannya, ya, gitu. Dan harus ada pembahasan secara pokok lah, secara khusus, ya, gitu. Gimana wanita melahirkan tuannya, gitu, ya, gitu. Ada, gitu, ya, yang mengartikan ini maknawi bukan zahir, gitu, ya, gitu. Bukan si ibu melahirkan anaknya yang anaknya nanti menjadikan orang tuanya jadi babu, gitu, ya. Ada yang kayak gitu, penafsirannya bukan zahir tapi maknawi, gitu, ya, gitu. Kemudian manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Amanah disia-siakan, ya. Penenggelaman bumi, ya, hujan batu, ya. Maksudnya ada mungkin yang sebagian pulau tenggelam, mungkin, ya, ada, ya, demikian. Ucapan kotor, pemutusan ukhuwah, ya, silaturahim dan sebagainya. Kematian mendadak, ya. Banyaknya penderitaan. Nah, ini hadis-hadisnya tinggal dibaca aja, ya, soalnya para ranjang, ya. Nah, itu yang baru kiamat kecil, gitu, ya. Nah, kalau yang tentang kiamat besar, ada kalanya nanti kita bahas secara satu persatu, ya, gitu. Jadi dibahas satu persatu, jangan dibahas cuman disebutin doang, gitu, ya, jangan, ya. Karena ini emang harus dibereskan juga, ya, perbedaan-perbedaan antara ini zahir dajjal atau enggak, gitu, ya. Terus apakah Nabi Isa benar-benar menghancurkan salib dan juga membunuh para nabi, membunuh para babi, ya, itu, ya, apaan. Dan juga membunuh para babi, gitu, ya, gitu. Terus banyak lagi lah tanda-tanda kiamat besar, gitu, ya, gitu. Jadi harus dibahas satu persatu lah, ya. Tanda-tandanya jangan disebutin doang, karena kan kebanyakan disebutin doang, ya, nggak dibahas secara detail, gitu, ya. Ya, akhirnya, ya, jadilah banyak tentang, ya, yang bingung, gitu, ya. Ini gimana ini tanda kiamat, ya, gitu. Orang cuma disebutin doang, ya, akhirnya
ujung-ujungnya jadi histeris ya gitu, mau kiamat ya gitu. Ya, itu karena tidak dijelaskan secara menyeluruh gitu lah, tidak kafah. Nah, coba nanti kita harus jadi pembedaan ya, dengan jelaskan secara menyeluruh lah gitu, walaupun ya waktunya pasti lama lah gitu ya, membahas tentang Dajjal, membahas tentang Isa ya, menghancurkan salib, membunuh para babi dan sebagainya gitu kan. Terus juga membahas tentang dukhon ya, banyak lagi gitu. Yang 10 tanda ya gitu ya, katanya itu ada ya, harus dibahas juga gitu ya. Nah itu ya, paling itu saja dahulu untuk hari ini ya, karena ini selanjutnya tidak ada pertanyaan, cuman usul aja ya. Kalau tentang bahasan surat Al-Fatihah itu udah ya, tinggal dicek aja tuh ya gitu di YouTube ya, atau saya nanti rekam. Kalau direkam juga lama ya, dikirim aja linknya ya gitu, kirim aja linknya kalau saya ada waktu ya. Mudah-mudahan tuh ya gitu. Nah ini juga nggak tahu, kemungkinan ngajar lagi ya. Udah saja dahulu. Baik, waktu sudah 17.21, kita cukupkan saja ya. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.